Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza Rauf, NIM F 2018-010056 dari kelas B2 Farmasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pengembangan obat dari mata kuliah Kimia Medisinal. Langsung saja, di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, rancangan obat rasional, yang kedua, pengembangan senyawa penuntun, dan yang ketiga, proses pengembangan obat secara konvensional. Yang pertama, rancangan obat rasional. Langkah awal dalam pengembangan obat adalah melakukan pengenalan masalah. Dalam pengembangan obat, harus didasarkan pada target dan prioritas tertentu. Sebagai berikut: yang pertama, target terapeutik, yaitu menentukan jenis penyakit yang akan dijadikan objek penelitian. Contohnya seperti diabetes mellitus, obesitas, kanker, penyakit kardiovaskular, AIDS, migrain, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu target jaringan, di mana menentukan tujuan obat spesifik pada jaringan orang yang sakit dengan menggunakan teknik-teknik formulasi, nanoteknologi, rekayasa molekul, dan aspek farmakokinetik. Contohnya yaitu pemberian aerosol yang dapat mencapai jaringan cabang, bronki, dan pengobatan asma. Yang ketiga yaitu target sel, yaitu mempercepat identifikasi komponen sel baru, protein transport, reseptor, enzim, atau gen. Dan hal ini sangat berguna dalam pengembangan obat. Biologi molekuler menghasilkan sumber target molekul baru yang tak ada habisnya. Selanjutnya pada rancangan obat. Rancangan obat merupakan usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekulnya dan aktivitas biologisnya, atas dasar penalaran yang sistematis dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba semisal mungkin. Di sini ada 2 tipe rancangan obat, yaitu yang pertama, rancangan obat berbasis ligan, yaitu memilih serangkaian molekul yang telah menunjukkan aktivitas yang baik dan mengikat target biologis yang diinginkan dari data penelitian hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKS. Dan yang kedua yaitu rancangan obat berbasis struktur, di mana merancang molekul-molekul yang dapat masuk dalam lubang cavity pada sisi reseptor dan dapat berinteraksi dengan reseptor secara biologis dan secara serasi atau docking. Selanjutnya pada pengembangan senyawa penuntun. Yang pertama itu ada pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping maksimal. Contohnya itu seperti pengembangan amfetamin menjadi metamfetamin yang berkhasiat sebagai perangsang sistem saraf pusat 3 kali lebih poten. Dan yang kedua contohnya yaitu pengembangan mepridin menjadi trimerperidin dan fentamil yang berkhasiat analgesik narkotik lebih poten. Selanjutnya itu pengubahan spektrum aktivitas. Contohnya yaitu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Yang kedua, memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum baru. Yang ketiga yaitu kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Yang keempat, memperluas spektrum aktivitas, dan yang kelima yaitu memperkecil samping obat. Memperkecil efek samping obat. Selanjutnya yang ketiga yaitu modulasi farmakokinetik. Modulasi farmakokinetik adalah mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Contohnya seperti pengembangan benzilpenicillin, ampicillin, penicillin V dan penicillin K, testosteron dan metiltestosteron. Selanjutnya modulasi hubungan waktu kadar, yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama. Dan yang keempat, modulasi distribusi pada obat pada berbagai kompartemen. Misal obat dibuat hidrofilik, kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efektif pada kompartemen tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan obat secara konvensional. Yang pertama yaitu pembuatan seri senyawa homolog. Dan yang kedua yaitu mengubah jenis atau kedudukan substituen
pada rantai samping, contohnya pada monoamin oksidase yang poten menjadi amfetamin. Selanjutnya pada pengembangan obat secara konvensional, yaitu mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang telah ada. Selanjutnya konversi produk alami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang pertama, yaitu pengembangan obat.